14 hari terkubur dalam gelap penjara bawah tanah membuatku tak yakin apakah aku masih manusia atau hanya bayang-bayang dari kesalahan yang pernah kulakukan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah yang sebenarnya menghantuiku di sana adalah makhluk dari luar atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Diriku sendiri? Hari pertama di penjara bawah tanah ini terasa berat. Begitu pintu besi itu ditutup dengan suara dentang keras, seolah-olah dunia luar telah hilang. Saya, Jamaluddin, seorang mantan narapidana, tiba di sini setelah menjalani hukuman yang lama. Tidak ada yang istimewa tentang tempat ini. Penjara bawah tanah, tersembunyi di balik lorong-lorong yang suram dan gelap, sepi tanpa suara kecuali derak langkah kaki yang menggema. Di luar dunia terus berjalan, namun di sini, saya seolah terkurung dalam ruang tanpa waktu. Kegelapan menyelimuti segalanya, mengurung saya dalam keheningan yang mencekam. Udara di sini kering dan berat. Saya mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang dingin ini, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang akan datang. Setelah semua yang saya lewati, saya pikir saya sudah siap untuk segalanya. Namun ternyata, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada penjara itu sendiri. Kamar saya kecil, hanya ada tempat tidur sempit di sudut ruangan, sebuah wastafel kecil di dinding, dan sebuah toilet yang terlihat kotor dan usang. Semua itu tampak seperti gambar-gambar suram yang memantulkan bayangan saya sendiri. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain duduk dan menunggu. Menunggu apa? Saya sendiri tidak tahu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang mengelilingi saya. Sepertinya saya sudah lama berada di tempat ini, meskipun baru beberapa jam. Malam pertama datang dengan sangat cepat. Saya merasa seolah-olah waktu melaju begitu cepat. Atau mungkin hanya perasaan saya yang dipenuhi kegelisahan. Saya berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur meskipun rasa cemas menggigit-gigit pikiran saya. Suara langkah kaki yang mengiringi langkah saya di lorong tadi terus terngiang di telinga, seolah-olah ada yang mengawasi saya, menunggu saya untuk jatuh tertidur. Setiap kali saya menutup mata, pikiran saya dipenuhi dengan kenangan-kenangan gelap. Masa lalu saya, kesalahan-kesalahan yang telah saya buat, mulai berputar-putar di kepala. Saya tidak bisa menghindarinya, tidak bisa lari dari bayangannya. Apa yang saya lakukan di masa lalu membawa saya ke sini, ke tempat yang penuh dengan kegelapan dan kehampaan ini. Namun, saat saya berusaha mengalihkan pikiran, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah kesunyian yang mutlak ini, saya mulai mendengar suara. Suara yang samar, hampir seperti bisikan. Awalnya saya kira itu hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah dinding, atau mungkin hanya suara halusinasi karena kesendirian yang panjang. Tapi suara itu semakin jelas, semakin mendekat, seolah-olah ada yang berbicara di luar sana, di balik dinding-dinding yang tebal. Jamaluddin, nama saya terdengar begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang memanggil dari jarak dekat. Jantung saya berdegup kencang, dan tubuh saya terasa kaku. Saya menoleh ke kanan, ke kiri, mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tapi tidak ada. Kegelapan tetap sama. Tidak ada yang berubah. Saya menutup mata rapat-rapat, berusaha menenangkan diri. Mungkin saya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin semuanya hanya permainan pikiran saya yang sudah terlalu lelah dengan isolasi. Ini, saya memutuskan untuk kembali berbaring, mencoba tidur. Sosok perempuan itu, dengan wajah yang tak bisa saya lihat dengan jelas, berdiri di tengah ruangan. Suasana tiba-tiba menjadi begitu dingin. Saya bisa merasakan hembusan angin dingin yang datang entah dari mana, membuat tubuh saya menggigil. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuh saya seolah terkunci, terperangkap dalam ketakutan yang semakin menguasai. Siapakah kamu? Suara saya tercekat. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, dari dalam kegelapan, saya bisa mendengar suara bisikan yang semakin keras. Itu bukan hanya satu suara, tetapi banyak suara yang bercampur aduk, seolah-olah berasal dari ribuan orang yang sedang berbicara bersamaan. Jamaluddin,
Bisikan itu terdengar begitu jelas, meskipun terputus-putus. Saya merinding. Nama saya disebut lagi, tapi kali ini terdengar lebih dalam, lebih mengenal. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Hati saya berdegup kencang, sementara rasa takut semakin menyesakkan dada. "Apa yang kau inginkan?" Tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bayangan itu bergerak sedikit, mendekat. Namun, sebelum saya sempat bergerak atau melakukan sesuatu, sosok itu menghilang begitu saja, secepat datangnya. Saya terdiam. Jantung saya berdegup kencang dan tubuh saya lemas. Apa yang baru saja saya lihat? Apakah itu nyata atau hanya khayalan saya yang semakin memburuk? Saya tahu saya harus menghadapi kenyataan bahwa tempat ini bukan hanya tentang fisik yang terkurung, tetapi juga tentang perasaan dan pikiran yang semakin kacau. Ada sesuatu yang aneh, dan saya semakin merasa seperti saya bukan lagi berada di dunia yang sama. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada tembok-tembok penjara ini, sedang mengejar saya. Hari berlalu, dan semakin banyak suara-suara yang saya dengar. Semakin banyak bayangan yang saya lihat. Tidak ada yang jelas, namun semuanya terasa sangat nyata. Setiap kali saya mencoba untuk tidur, saya merasa seperti saya sedang diselimuti oleh bayangan-bayangan itu. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, tetapi keberadaan mereka terasa begitu dekat. Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya tanpa henti. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa saya tidak bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Saya terperangkap. Dan yang lebih menakutkan, saya tidak tahu apakah saya akan bisa bertahan lama lagi. Bayangan perempuan itu dan suara-suara yang terus menghantui saya mengingatkan saya pada sesuatu yang telah lama saya lupakan, sesuatu yang telah saya kubur dalam-dalam, sesuatu yang tidak bisa saya lari darinya. Malam itu, saya duduk di sudut kamar, memegangi kepala saya yang terasa berat, mencoba untuk menghilangkan rasa sakit yang membekas di hati saya. Seperti sebuah pintu yang terkunci rapat, kenangan itu tidak bisa saya hindari. Sosok perempuan itu, bayangan yang muncul tanpa alasan jelas, adalah sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Saya tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini, tetapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar penjara fisik, tetapi penjara batin yang lebih gelap dan menakutkan. Sudah 3 hari sejak saya terkurung di dalam penjara bawah tanah ini, dan rasanya waktu semakin menjadi musuh yang tak terhindarkan. Setiap detiknya terasa begitu panjang, begitu melelahkan. Meskipun saya sudah terbiasa dengan kesepian, kali ini saya merasakannya dengan cara yang berbeda. Kegelapan ini bukan sekadar ketiadaan cahaya, tetapi juga ketiadaan harapan. Dalam kesendirian ini, saya tidak hanya terkurung oleh tembok-tembok, batu yang dingin, tetapi juga oleh kenangan-kenangan yang semakin menghantui. "Kamu meninggalkanku begitu saja," kata Siti. Suaranya sekarang terdengar penuh dengan kesakitan yang tak tertahankan. "Kamu menghancurkan aku." Saya mencoba berbicara, mencoba untuk meminta maaf, tetapi kata-kata saya tidak keluar. Setiap kali saya mencoba, mulut saya terasa terkunci, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari saya yang menghalangi saya untuk mengungkapkan apa yang ada di hati. Bayangan itu semakin mendekat, langkahnya berat, langkahnya penuh dengan kemarahan. Saya bisa merasakan ketakutan yang semakin mendalam menguasai diri saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, saya harus menghadapi masa lalu saya, harus menghadapi perasaan bersalah yang selama ini saya coba lupakan. "Jamaluddin, kamu tidak bisa lari dariku," bisik bayangan itu, sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Saya berdiri, gemetar, mencoba untuk menenangkan diri, tetapi itu tidak berhasil. Semua yang saya lihat, semua yang saya rasakan, semuanya seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Saya tahu bahwa saya harus menghadapi perasaan bersalah ini, tapi saya tidak tahu bagaimana. Bayangan Siti dan semua yang saya lakukan padanya akan terus menghantui saya. Saya hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, saya akan menemukan cara untuk menebus semuanya. Namun, malam itu, saya tahu satu hal, kegelapan ini bukan hanya tentang penjara yang mengurung tubuh saya, tetapi juga tentang jiwa saya yang terperangkap oleh masa lalu yang tak bisa saya lupakan.
4 hari berlalu sejak bayangan Siti muncul dalam bentuk yang lebih nyata, lebih dekat, dan lebih menakutkan. Setiap malam, ketakutan itu semakin menggerogoti saya. Namun, semakin saya diganggu oleh bayangan itu, semakin jelas juga saya menyadari bahwa bukan hanya tempat ini yang mengurung saya. Penjara ini bukan hanya tembok-tembok yang membatasi ruang gerak saya, melainkan juga kenangan yang terperangkap dalam diri saya. Kenangan yang tak bisa saya lari dari mereka, tak bisa saya hapus begitu saja. Pagi datang dengan senyap, dan saya kembali terbangun dengan rasa cemas yang menjalar di seluruh tubuh. Kegelapan itu masih menyelubungi setiap sudut penjara, dan tak ada tanda-tanda bahwa hari akan pernah datang dengan cahaya. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang terbangun, sesuatu yang lebih besar dari rasa takut saya, yang mendorong saya untuk terus bertahan. Hari itu, saya mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan melakukan rutinitas saya. Berjalan bolak-balik di sel sempit ini. Langkah kaki saya terdengar bergema di ruang kosong yang tak berujung. Tidak ada suara lain, hanya langkah saya yang mengisi keheningan. Terkadang, saya berhenti sejenak dan mendengarkan suara detak jantung saya yang semakin cepat. Keheningan ini memadatkan udara, memberi tekanan yang semakin berat, dan saya merasa seperti sesak. Saya tahu, saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Saya harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini, baik itu secara fisik atau mental. Tidak ada lagi pilihan selain menghadapi apa yang ada di depan saya. Namun, saat saya melangkah lebih jauh, langkah saya tiba-tiba terhenti. Di dinding sel, saya melihat sesuatu yang baru. Sebuah goresan panjang, hampir seperti ukiran yang dibuat dengan tangan kasar, menggurat dinding batu. Goresan itu berkelok-kelok, membentuk pola yang sulit. Saya pahami. Seperti tulisan, tapi tulisan yang tidak jelas. Saya mendekat, mencoba untuk mengamati lebih dekat. Goresan itu tampak seperti sebuah pesan, tapi saya tidak bisa mengerti apa artinya. Saya meraba-raba dinding dengan telapak tangan, merasakan kasar permukaannya, merasakan garis-garis yang dalam dan tajam. Ada sesuatu yang sangat asing tentang goresan itu, seolah-olah itu bukan sekadar tanda yang dibuat oleh seseorang yang terkurung di sini, tetapi lebih seperti pesan yang ditinggalkan oleh mereka yang telah lama terperangkap di dalam tempat ini. Saya merinding saat merasakan ada sesuatu yang sangat tidak wajar di balik goresan itu. Lalu, dalam sekejap, saya mendengar suara lain. Kali ini bukan langkah kaki, bukan bisikan, tapi suara berat yang datang dari balik dinding, seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanah, di bawah ruangan ini. Suara itu bergema, bergetar, mengalir begitu dalam, dan seolah memanggil saya. Suara itu sama sekali tidak bisa saya mengerti, tapi itu terasa mengganggu. Seperti seruan dari tempat yang lebih dalam, lebih jauh dari pemahaman saya. Saya mundur, merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai merasa semakin terperangkap di dalam kesunyian ini, seperti saya sudah terlalu lama berada di sini, dan kenyataan mulai kabur. Bayangan-bayangan yang datang malam-malam itu semakin nyata. Goresan itu di dinding, suara-suara itu, semuanya membawa perasaan yang semakin menggigit hati saya. Perasaan bahwa saya tidak hanya dihantui oleh bayangan masa lalu, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saat saya kembali ke sudut sel dan duduk, seketika bayangan Siti kembali datang mengisi ruang. Wajahnya kali ini lebih jelas. Meskipun dia tidak berbicara, saya bisa merasakan tatapan matanya yang penuh amarah dan kesedihan. Matanya penuh dengan air mata yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya tahu dia menyimpan banyak rasa sakit, tetapi kenapa dia datang untuk menghukum saya? Siti, apa yang kamu inginkan dariku? Saya berbisik. Suaranya serak dan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menguasai ruangan. Tiba-tiba, seperti sebuah pencerahan, saya teringat sesuatu yang sangat penting. Saya mengingat malam itu, malam yang berakhir dengan keputusan yang saya buat tanpa berpikir panjang. Saya mengingat saat saya meninggalkan Siti begitu saja tanpa penjelasan.
Saya ingat bagaimana saya menutup telinga terhadap perasaannya. Bagaimana saya menyakiti hati seseorang yang benar-benar mencintai saya. Mungkin itulah alasan mengapa bayangan itu menghantui saya. Mungkin semua yang saya alami ini adalah akibat dari dosa yang saya sembunyikan begitu lama. Saya menutup mata, mencoba untuk memfokuskan diri. Mungkin inilah saatnya saya menghadapi kenyataan. Kenyataan yang selama ini saya hindari. Bayangan Siti, suara-suara di dinding, goresan di batu, semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Saya harus mengakui kesalahan saya, dan mungkin hanya dengan itu saya bisa menghentikan semua ini. Tapi, apakah saya cukup kuat untuk menghadapinya? Goresan di dinding itu tetap ada, seperti sebuah petunjuk yang tak bisa saya abaikan. Suara-suara yang terdengar di bawah tanah semakin menguat. Saya bisa merasakan getaran tanah yang mengguncang, seperti ada sesuatu yang mendekat dari bawah, sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dari segala yang saya ketahui. Saya tidak tahu apakah itu hanya khayalan, ataukah memang ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari kegelapan ini. Saya tidak bisa bertahan dalam kebingungannya lebih lama lagi. Saya berdiri, mendekat ke goresan itu, menyentuh dinding dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang memanggil saya, sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Saya tahu saya tidak bisa lari dari penjara ini, baik secara fisik maupun mental. Saya harus menggali lebih dalam, menghadapi masa lalu yang telah lama saya kubur, dan berharap bahwa, pada akhirnya, saya akan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah mengurung saya ini. Tapi apakah saya siap menghadapi apa yang tersembunyi? Di bawah tanah ini, Part O mini malam kelima datang seperti malam-malam sebelumnya, sunyi, gelap, dan penuh tekanan yang menggumpal di dada. Tapi kali ini ada yang berbeda. Goresan aneh di dinding itu masih ada, tetap tak bisa saya baca. Namun semakin sering saya pandangi, semakin terasa seolah ia mengundang saya untuk menggali lebih dalam. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga ke dalam diri saya sendiri. Saya tidak tidur malam itu. Tidak bisa tidur. Tatapan Siti terus terbayang di benak saya. Wajahnya yang dulu lembut, kini dipenuhi luka. Matanya tajam, bukan karena benci, tapi karena kecewa. Saya mulai bicara sendiri. Entah sebagai cara bertahan, atau karena saya benar-benar sudah mulai kehilangan akal. Apa kau masih di sini, Siti? Bisik saya ke udara, yang membeku tak menjawab, tak ada suara. Tapi saya bisa merasakan kehadirannya, seolah dia berdiri di sudut gelap sel, menunggu saya menyadari sesuatu yang penting. Dan kemudian saya melihatnya. Di bawah goresan itu, ada celah kecil di dinding, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Saya mendekat, meraba batu kasar itu, dan merasakan hembusan udara yang aneh, dingin, seperti berasal dari ruang terbuka yang jauh di bawah tanah. Saya mengais batu-batu kecil di sekitar celah itu. Tangan saya berdarah karena tajamnya tepi batu. Tapi saya terus menggali. Ada sesuatu di sana. Saya yakin. Celah itu bukan retakan biasa. Rasanya seperti pintu. Atau lebih tepatnya, undangan. Dan saya bodoh karena mengikutinya. Beberapa jam berlalu, dan saya berhasil menciptakan lubang sebesar tubuh saya. Aroma busuk menguar dari dalamnya. Bukan busuk seperti bangkai, tapi lebih tua. Aroma tanah mati. Seperti tanah kuburan yang telah lama tak tersentuh cahaya. Saya tahu ini gila, tapi saya sudah terlalu jauh untuk berhenti. Saya merangkak masuk. Lubang itu sempit. Dindingnya lembab dan licin. Saya harus merayap dengan dada menempel ke tanah, meraba-raba ke depan dalam kegelapan total. Nafas saya pendek, dada terasa sempit. Saya merasa seperti bayi yang lahir kembali. Tapi bukan ke dunia, melainkan ke neraka pribadi saya sendiri. Beberapa meter kemudian, lorong itu membesar. Saya bisa berdiri. Dan disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Di hadapan saya ada ruangan, bundar, seperti gua buatan. Di sekeliling dindingnya, tertempel berbagai gambar. Gambar yang dipahat, bukan dilukis. Gambar-gambar itu menggambarkan sosok manusia yang disiksa, terjerat, atau menangis. Wajah mereka tampak terdistorsi oleh rasa sakit yang tak tergambarkan.
Tapi yang membuat jantung saya hampir berhenti adalah salah satu gambar itu menyerupai saya. Saya menelan ludah, tubuh mulai gemetar. Itu tidak mungkin. Tapi gambar itu nyata. Dan sosok yang berdiri di sampingnya adalah Siti. Saya mendekat, menyentuh permukaan pahatan itu. Ujung jari saya membeku. Tiba-tiba, dari balik gua, terdengar suara gerakan. Suara lembut, seperti langkah, kaki tanpa alas. Saya berbalik, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bisikan. Sudah berapa lama kau bersembunyi dari dirimu sendiri, Jamaluddin? Suara itu bukan suara manusia. Ia terdengar seperti gema dari dalam kepala saya sendiri, tapi juga sangat nyata. Saya mundur, panik. Tapi tak ada tempat untuk lari. Dinding di belakang saya dingin dan keras. Di hadapan saya, dari kegelapan, muncul sosok perempuan dengan gaun putih yang lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Saya tak bisa bergerak. Dia tidak berjalan. Dia melayang. Dan ketika ia cukup dekat, wajahnya terlihat jelas. Wajah Siti. Tapi dalam wujud yang tak lagi seperti manusia. Kulitnya pucat seperti kain, matanya kosong, dan mulutnya tak berhenti bergetar, meskipun tak ada suara yang keluar. Aku minta maaf, kata saya lirih, lutut saya lemas. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku ninggalin kamu. Aku biarin kamu terluka. Tapi tolong, berhenti. Kumohon. Sosok itu mendekat dan bibirnya bergerak. Akhirnya bersuara. Penyesalan tak bisa menghapus luka, tapi luka bisa membimbingmu menuju kebenaran. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Saya terbangun di lantai sel, di tempat saya semula. Tidak ada lubang di dinding, tidak ada gambar, tidak ada gua. Tapi tangan saya berdarah, sama seperti saat menggali. Dan goresan di dinding itu kini berubah bentuk. Bukan lagi seperti simbol, tapi seperti kalimat. Tulisan yang bisa saya baca. Kau belum selesai. Saya menatap tulisan itu lama. Hati saya sesak, bukan hanya karena takut, tapi karena sadar bahwa perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang harus saya hadapi, tapi satu hal pasti. Apapun yang ada di balik mimpi, bayangan, dan penyesalan ini, akan terus datang sampai saya benar-benar siap untuk melihat siapa diri saya yang sebenarnya. Dan mungkin, lubang itu akan terbuka kembali. Tapi kali ini, bukan untuk saya sembunyi, melainkan untuk saya gali sampai dasar terdalam dari dosa yang telah saya kubur selama ini. Oh, aku terbangun bukan karena suara, melainkan karena rasa. Ada sensasi hangat yang menetes di pelipisku, bukan peluh, bukan air. Saat aku menyentuhnya, jari-jariku basah dengan sesuatu yang kental. Darah, aku terlonjak. Menoleh ke langit-langit yang nyaris tak terlihat dalam pekat. Di sanalah, menetes dari sebuah celah batu yang semalam tak ada. Cairan merah itu menitik perlahan. 1, 2, 3 tetes. Seperti hitungan menuju kegilaan. Ini cuma mimpi, bisiku lirih. Tapi suaraku sendiri terdengar asing. Seolah bukan berasal dari mulutku. Hari itu seharusnya jadi hari ke-7. Setengah dari masa hukumanku dalam sel isolasi telah terlewati. Tapi tak ada tanda-tanda waktu. Tak ada pagi. Tak ada sinar mentari yang menerobos celah kecil di tembok seperti biasanya. Semuanya hitam. Aku berdiri dan berjalan mundar-mandir. Langkahku membentur dinding, lalu berhenti di sudut tempat goresan-goresan itu berada. Tapi sesuatu telah berubah. Goresan itu hilang. Sebagai gantinya, ada cap tangan di dinding. Ukurannya kecil, seperti tangan perempuan, dan menempel di sana dalam warna yang sama dengan darah di dahiku. Aku menelan ludah, merasa udara jadi berat. Aku mencoba duduk, menenangkan diri, tapi rasa gelisah terus menghantui. Dan kemudian, suara itu kembali. Ingat malam itu, Jamaluddin? Suaranya tenang, lembut, tapi justru itu yang membuatnya lebih mengerikan. Malam di mana kau memilih untuk pergi sementara dia tetap tinggal? Aku ingin membantah, ingin teriak bahwa aku tidak pernah punya pilihan. Tapi suara itu lebih dulu, mengisi kepalaku. Bukan penjara ini yang mengurungmu, tapi pilihanmu sendiri.
tubuhku mulai gemetar. Aku berdiri, meraba dinding, mencari celah yang semalam kubuka, lorong menuju gua dengan pahatan aneh itu. Tapi tidak ada. Hanya dinding dingin yang utuh, seolah lorong itu tak pernah ada. Kemudian, dari belakangku, terdengar suara langkah. Perlahan. Bergaung. Aku berbalik cepat. Di tengah sel, berdiri sosok itu lagi. Perempuan bergaun putih. Wajahnya tak tampak karena tertutup rambut panjang. Tapi kali ini dia tidak diam. Dia menunjuk ke arahku. Kau tahu siapa aku, bukan? Suara itu bukan dari mulutnya, tapi langsung dari kepalaku. Aku hanya bisa menunduk. Tahu jawabannya, tapi terlalu takut untuk mengucap. Maaf, suaraku pecah. Siti. Sosok itu bergerak maju. Rambutnya terurai, memperlihatkan wajah yang separuh hancur. Luka lebam, bibir sobek, mata berkabut putih. Tapi meski mengerikan, rasa bersalah dalam diriku jauh lebih besar dari rasa takut. Aku bukan arwah. Gentayangan, katanya. Aku adalah bagian dari dirimu yang kau kubur dalam-dalam. Aku adalah saksi dari malam yang kau lupakan. Malam ketika jeritanku kau abaikan demi menyelamatkan diri. Air mataku mengalir. Aku duduk bersimpuh, menatap tanah. Kalau saja aku kembali malam itu, kalau saja aku tak kabur, kalau saja, katanya sinis. Tapi kalau tidak pernah mengubah apapun, dia menghilang. Begitu saja, tanpa suara, hanya udara dingin yang tertinggal, dan di tengah sel muncul sesuatu yang tak masuk. Akal, sebuah pintu besi tua, berkarat, yang menempel langsung ke lantai. Aku mendekat. Pintu itu kecil, seperti pintu kuburan. Di atasnya ada ukiran. Untuk keluar, kau harus masuk lebih dalam. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi, bukan halusinasi semata. Ini adalah ujian, perjalanan menuju kebenaran yang telah lama kutolak. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu, tapi aku membukanya. Dan dari balik pintu, bau busuk menyambutku. Aroma masa lalu yang membusuk dan dikubur. Aku menuruni anak tangga batu, satu persatu. Setiap langkah terasa seperti beban, seolah kaki ini menolak mengingat. Tapi aku terus turun, sampai aku tiba di sebuah ruangan kecil yang penuh cermin. Di tiap cermin, wajahku terlihat berbeda. Wajahku saat muda, saat marah, saat takut, saat membiarkan Siti sendiri malam itu. Dan di satu cermin, aku melihatnya. Siti dalam gaun putih menatapku. Tapi cermin itu tak memantulkan bayanganku. Hanya dia. Dan dia berkata, kalau kau benar-benar ingin keluar, kau harus berhenti lari. Kemudian semuanya menghilang. Aku terbangun lagi. Di dalam sel. Nafasku sesak. Tapi langit-langit kembali terlihat. Cahaya samar menandakan pagi telah datang. Hari ke-7 akhirnya benar-benar tiba. Tapi aku tahu, bukan waktu yang berjalan. Akulah yang bergerak. Sedikit lebih dekat ke dasar luka yang paling dalam. Hari ke-7 telah berlalu. Tapi anehnya, aku merasa tidak keluar dari apapun. Tidak dari mimpi, tidak dari gelap, bahkan tidak dari rasa bersalah itu. Justru semuanya semakin pekat. Seolah penjara ini tahu aku sudah siap, dan kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Di sudut sel, entah sejak kapan, ada kursi besi berdiri sendiri. Aku yakin sebelumnya tak pernah ada. Kursi itu kecil, usang, dan penuh karat. Tapi ada sesuatu tentang kursi itu yang membuat dadaku sesak. Aku duduk, memandangi lantai, lalu menengadah ke langit-langit. Tak ada suara, tak ada jeritan. Hanya sunyi yang dingin dan getir. Tapi kemudian, ada napas. Ya, napas seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku tak berani menoleh. Tapi dalam bayanganku, aku tahu siapa itu. Dia, perempuan yang menghantuiku sejak malam. Pertama, rambut panjang, gaun putih, luka yang tak pernah sembuh, wajah yang tak bisa kulupakan. Kenapa kau duduk di sana? Suaranya lirih, namun menggema di seluruh kepala. Bukan seperti bisikan hantu, tapi seperti suara hati yang akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Aku,
Lelah, jawabku. Lelah menyesal? Aku diam. Karena jawabannya iya, tapi juga tidak. Aku lelah menyesal, tapi aku tahu penyesalan itu satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Dia berdiri di depanku sekarang. Di antara bayangan, wajahnya perlahan terlihat jelas. Tapi kali ini tidak seram, tidak menakutkan, justru menyedihkan. Mata itu, matanya, penuh luka. Kau tahu aku tidak mati, kan? Kalimat itu menamparku. Aku mendongak, menatapnya. Hanya diam. Aku hidup, tapi sebagian diriku mati malam itu. Tubuhku lemas. Seketika aku kembali pada malam itu, malam saat aku dan Siti kabur dari rumah yang dikepung. Aku berhasil lari, tapi dia tertangkap, dipukuli, dipermalukan. Aku mendengar jeritannya, tapi aku tak pernah balik. Aku takut, kataku akhirnya. Aku pikir, kalau aku kembali, aku juga akan mati. Mati tak selalu soal jasad, katanya pelan. Tapi kau memilih hidup dengan menindas nuranimu. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Dia mengangkat tangan. Dalam genggamannya ada benda kecil. Sebuah cermin retak. Ia menyodorkannya padaku. Lihat, Jamal. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Saat ku tatap bayanganku sendiri di dalam cermin itu, aku tak melihat wajahku. Yang kulihat adalah Siti. Saat tertawa, saat menangis, dan saat menatapku dalam ketakutan malam itu. Lalu bayangan, itu retak. Gambar Siti menghilang, digantikan wajahku. Tapi bukan wajahku yang sekarang, melainkan wajahku di malam kejadian. Muda, panik, pengecut. Aku terisak. Aku mau berubah. Bisikku, kalau begitu, jangan hanya merasa bersalah. Bangun dari kursi itu. Hadapi. Kursi di bawahku tiba-tiba mulai panas, seperti terbakar. Aku berdiri terlonjak, dan seketika ruangan berubah. Dinding sel lenyap. Aku berdiri di lorong panjang penuh. Pintu besi di kiri kanan. Tapi hanya satu pintu di ujung yang terbuka setengah. Dan di balik pintu itu, terdengar suara tangisan anak kecil. Langkahku gemetar. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya mundur. Semua ini bukan untuk menghukumku, tapi untuk membuka luka yang selama ini kututup rapat. Aku berjalan perlahan ke arah pintu itu. Meninggalkan kursi, meninggalkan sel, meninggalkan bagian terdalam dari ketakutanku sendiri. Hari ke-8 menunggu. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Lorong itu dingin. Setiap langkahku menggema, seperti dunia ini tak berujung. Di ujung lorong, pintu yang tadi terbuka setengah kini terbuka penuh. Di baliknya, sebuah ruangan gelap menyambutku, hanya diterangi cahaya redup dari sebuah lampu gantung yang bergoyang pelan, seperti sedang bernafas. Tangisan anak kecil terdengar makin jelas. Bukan sekadar suara, tapi ratapan. Patah. Seperti ada luka lama yang belum pernah disembuhkan. Aku melangkah masuk. Di tengah ruangan, ada seorang anak perempuan kecil duduk memeluk lutut. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, bajunya lusuh dan penuh noda. Tapi yang paling menyayat hati adalah wajahnya mirip Siti. Ayah? Suara kecilnya memanggil. Ragu. Penuh harap. Tapi aku bukan ayahnya. Aku hanya laki-laki yang pernah meninggalkan ibunya. Lidahku keluh. Aku ingin menolong, tapi kaki ini berat. Seolah bumi tak ingin aku mendekat. Aku kedinginan. Katanya lirih, lalu menatapku. Kenapa kau biarkan ibu sendiri malam itu? Aku terdiam. Tanganku bergetar. Kenapa kau lari? Tangisnya pecah. Dan aku tak sanggup menahan lagi. Aku berlutut di hadapannya. Menangis. Semua beban yang kutahan 8 hari ini tumpah dalam sekejap. Aku salah. Aku pengecut. Suaraku pecah. Aku terlalu takut untuk kembali. Tapi aku ingat. Setiap malam, aku ingat jeritan Siti. Dan aku tak pernah bisa tidur tanpa mendengarnya. Anak itu mendekat, menyentuh tanganku. Dan tiba-tiba, semua dinding di ruangan itu runtuh. Seperti ilusi yang akhirnya bubar.
Aku kembali ke dalam sel sendiri. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada sosok hantu. Tidak ada jeritan. Tidak ada darah. Hanya aku. Dan keheningan yang terasa damai. Untuk pertama kalinya, penjara ini terasa seperti tempat yang jujur. Tempat yang memaksaku menatap wajahku sendiri. Aku menarik napas dalam. Hari ke-8 telah selesai. Tapi perjalananku baru dimulai. Hari ke-9. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena keheningan. Tidak ada langkah, tidak ada tangis, tidak ada bayangan. Sunyi yang dulu menakutkan, kini terasa menenangkan. Aku duduk bersandar di dinding. Tanganku menggenggam cermin kecil yang entah sejak kapan ada di saku. Retaknya masih sama. Tapi pantulannya kini memperlihatkan aku yang berbeda. Mata ini tidak lagi sembunyi. Di luar sel, ku dengar suara-suara. Tapi bukan jeritan. Melainkan obrolan penjaga. Cahaya dari luar menyusup masuk lewat celah pintu. Sesuatu di udara terasa baru. Dan saat aku menutup mata, untuk pertama kalinya, tidak ada wajah Siti. Tidak ada darah. Tidak ada ratapan. Hanya satu suara yang perlahan terdengar di dalam kepalaku. Lirih tapi jelas. Maafmu belum cukup, tapi hadapilah. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Aku mengangguk pelan. Hari ke-10 menunggu. Dan kali ini, aku siap. Aku melangkah keluar dari sel, bukan sebagai mantan napi, tapi sebagai manusia yang utuh kembali.